Tidak mengherankan jika sejak awal Kiai Haji Ahmad Dahlan, selain mengajak umat pada waktu itu untuk kembali kepada Islam yang murni, juga yang tak kalah penting membuat mereka peduli kepada kepentingan sosial umat Islam. Maka di kemudian hari tidak mengherankan jika dari rahim Muhammadiyah lahir banyak lembaga pendidikan, rumah sakit, koperasi dan lain sebagainya yang merupakan amal dakwah konkret yang secara konsisten dijalankan Muhammadiyah hingga saat ini. Dalam panggung sejarah Indonesia, di antara peran menonjol Muhammadiyah adalah konsistensinya dalam dakwah kebaikan dan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara inspirasi gerakan ini adalah ayat Quran yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dakwah khair. Terkait dakwah khair, kebaikan, sejak awal sudah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menariknya, dakwah ini bukan sebatas teori, tapi yang ditonjolkan adalah amal usahanya. Suatu hari, dalam kuliah subuh, berulang kali Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan tafsir surah Al-Ma'un. Ayat ini diulang-ulang terus tiap kajian pagi sehingga Pak Suja bertanya, "Kiai, mengapa pelajarannya tidak ditambah-tambah? Apakah kamu sudah mengerti betul?" tanya Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada muridnya itu. "Kita sudah hafal semua, Kiai." Kemudian disambung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, "Kalau sudah hafal, apa sudah kamu amalkan?" Sang murid menjawab, "Apanya yang diamalkan? Bukankah surah Al-Ma'un pun berulang kali kami baca unuk rangkapan Al-Fatihah di kala salat?" Ternyata, maksud Kiai Haji Ahmad Dahlan mengulang pengajian surah Al-Ma'un bukan sekadar dibaca, dihafal dan dipahami, tapi berikut ini jawaban beliau, "Bukan itu yang saya maksudkan. Diamalkan artinya dipraktikkan, dikerjakan. Rupanya saudara-saudara belum mengamalkannya. Oleh karena itu mulai pagi ini, saudara-saudara agar pergi berkeliling mencari seorang miskin. Kalau sudah dapat, bawa pulanglah ke rumahmu masing-masing. Berilah mereka mandi dengan sabun yang baik. Berilah pakaian yang bersih, berilah makan dan minum, serta tempat tidur di rumahmu. Sekarang juga pengajian saya tutup, dan saudara melakukan petunjuk-petunjuk saya tadi. Solihin salam, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Reformer Indonesia, 1963 halaman 79. Kisah tersebut menunjukkan betapa yang dipentingkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak awal adalah bagaimana ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu bukan sekadar dijadikan sebagai ilmu pengetahuan tapi amal perbuatan. Ini persis gambaran sahabat Nabi ketika belajar Al-Quran. Dalam kitab Mabahits fi Ulumil Quran, 2000 bab 6, karya Syekh Mana Al-Katan, disebutkan bahwa kata Abu Abdirrahman As-Sulami, para sahabat apabila belajar 10 ayat dari Nabi, mereka enggan melewatinya atau berganti ke ayat lain, sebelum memahami dan mengamalnya. Artinya, mereka tidak akan menambah ayat sebelum bisa diamalkan. Dan inilah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak awal dalam menanamkan kepada santrinya yang kemudian dicontohkan dalam amal usaha Muhammadiyah. Pada tahun 1925,
Muhammadiyah sudah memiliki 29 cabang dengan 4.000 anggota. Pada tahun itu juga, sudah memiliki 8 Holland Inland School, 1 sekolah guru di Yogyakarta, 32 sekolah dasar 5 tahun, 1 Sheikh Chakel School, 14 madrasah dengan 119 guru dan 4.000 murid. 2 klinik di Yogyakarta dan Surabaya dengan daya tampung 12.000 pasien, 1 rumah miskin dan 2 rumah yatim piatu. Perhatikan, menurut data tahun 1985 saja, lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah sudah mencapai 12.400 di seluruh tanah air. Dari TK hingga SLTA. Bahkan, sampai tahun 1990, perguruan tinggi Muhammadiyah sudah sebanyak 78 buah. Arif Munandar Riswanto, data 2010. Bagaimana dengan sekarang? Jelasnya semakin berkembang dan semakin banyak. Dari amal usaha ini, tidak mengherankan jika banyak tokoh yang berjasa besar untuk agama, bangsa dan negara seperti Ki Bagus Hadikusumo, Buya Ahmad Rashid Sutan Mansur, Kasman Singodimedjo, Kahar Muzakir, Profesor H.M. Rasjidi, Profesor Buya Hamka dan lain sebagainya yang perannya sangat besar di Indonesia. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Di bidang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar pun dalam panggung sejarah Indonesia, Muhammadiyah juga istiqomah. Dalam buku, Makin Lama Makin Cinta Setengah Abad Muhammadiyah, 1962 halaman 111. Saat membahas tentang kepribadian Muhammadiyah disebutkan bahwa sejak awal Muhammadiyah merupakan gerakan Islam. Maksudnya ialah gerakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar. Terkait konsistensi dalam bidang ini, dalam buku Satu Abad Muhammadiyah, Istiqomah Membendung Kristenisasi dan Liberalisasi tahun 2010, disebutkan bahwa sejak awal Muhammadiyah bukan hanya peduli pada soal tahayul, bid'ah dan khurafat, tetapi juga sadar akan tantangan kristenisasi dan liberalisasi yang diusung oleh Freemason. Kelompok terakhir ini terkenal dengan jargonnya liberty, equality, dan fraternity. Freemason mulai beroperasi di Indonesia tahun 1764 dan dibubarkan oleh Bung Karno pada tahun 1961. Organisasi inilah yang rajin menggelorakan semangat dan slogan freedom, kebebasan, di berbagai penjuru dunia. Selain itu yang tak kalah penting, sejak awal pendiriannya, Muhammadiyah sadar benar akan tantangan semacam itu. Maka, hingga saat ini, dengan keyakinan yang kuat itulah, warga Muhammadiyah, melalui anggaran dasar, AD, Muhammadiyah, menyatakan bahwa Muhammadiyah berasas Islam, pasal 4. Sedangkan tujuan organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah adalah tegas dan lugas. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, pasal 6. Hal lain yang tak kalah penting. Dalam catatan Solihin Salam, 1963, di antara sebab berdirinya Muhammadiyah adalah tantangan yang mengancam eksistensi umat Islam berupa zending dan misi Kristen di Indonesia.
Maka tidak mengherankan jika di antara amal usaha Muhammadiyah yang menonjol adalah pendidikan, kesehatan, dan sosial. Karena pada waktu itu, Kristenisasi juga bergerak di ranah itu. Kegiatan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya bisa dikatakan sebagai solusi di tengah maraknya Kristenisasi sejak zaman kolonial. Senada dengan Solihin, dalam buku Membendung Arus Dr. Alwi Shihab mencatat bahwa salah satu faktor penting yang memicu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan lembaga Muhammadiyah adalah kuatnya penetrasi Kristenisasi dan pembentukan Freemasonry yang berkolaborasi dengan pemerintah kolonial Belanda. Semua itu secara konkret dicontohkan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam buku Muhammadiyah Setengah Abad tahun 1962, juga disebutkan bahwa dalam kegiatan untuk membela Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan sering melakukan tukar pikiran dengan para pemuka Kristen, misalnya Pastor Van Lith, Van Drisse, Domine Bakker, Dr. Laberton, dan masih banyak yang lainnya. Alkisah. Suatu hari ada pastor Dr. Swemer yang di dalam khutbahnya sering menghina Islam. Akhirnya pastor itu diundang untuk berdialog di pengajian Muhammadiyah yang diadakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sayangnya ia tak berani datang. Akibatnya, pamor pastor itu redup. Bahkan Ki Hajar Dewantoro dalam surat kabar Darmo Kondo menyatakan, Pastor Dr. Swemer tidak mampu menghadapi KH Ahmad Dahlan. Bahkan suatu hari ada pendeta bernama Dr. Laberton ditantang saat bertukar pikiran kalau yang benar adalah agama Kristen, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan akan masuk Kristen, jika sebaliknya, maka dia harus masuk Islam. Ternyata Dr. Laberton kalah dan tak mampu mempertahankan kebenaran agamanya. Ketika kalah, dia tetap tidak mau masuk Islam. Semua kisah ini menunjukkan betapa sejak awal Muhammadiyah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan saja peduli terhadap permunian ajaran Islam dari syirik, tahayul, bid'ah, dan semacamnya, tapi juga peduli terhadap tantangan Kristenisasi, kolonialisme dan lain sebagainya dalam bingkai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kelak di antara tokoh Muhammadiyah yang konsen dalam masalah ini seperti Kiai Haji Abdullah Wasi'an, sang kristolog Muhammadiyah yang sangat disegani. Semoga di usia yang 109 tahun ini, Muhammadiyah dengan segenap aset sumber daya manusia dan lembaganya, bisa tetap istiqomah dalam dakwah khair, serta amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak ada kata berhenti, apapun halangannya. Sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan yang suatu ketika oleh muridnya dibujuk istirahat waktu sakit lumayan parah. Kata beliau, "Saya mesti bekerja keras untuk meletakkan batu yang pertama daripada amal yang besar ini.
Kalau saya lambatkan dan saya hentikan karena sakitku ini, tidak ada orang yang sanggup meletakkan dasar itu. Ditulis oleh Buya Hamka, dengan judul Orang-orang Besar Islam, Kiai Haji A. Dahlan, tahun 1952.